Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz. Saya ingin bercerita tentang Lampu jalan sejarah itu. pergerakan atau sejarah pendirian Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, di mana pada tanggal 29 Januari 2021 akan genap untuk yang ke-25 tahun. Jadi akan digelar Dies Natalis FIKP yang ke-25. Nah, di grup kami di alumni Ilmu Kelautan Unhas berkembang cerita tentang transformasi, berkembang refleksi perjalanan Ilmu Kelautan Unhas kaitannya dengan eksistensi FIKP. Dan menurut saya ini merupakan momen yang bagus ya untuk menceritakan bagaimana pergerakan, bagaimana spirit, terus bagaimana eksistensi FIKP sebagai wahana, sebagai payung yang saat ini juga mewadahi Ilmu Kelautan Unhas. Tapi sebelum bahas itu, saya ingin menceritakan sebagian alumni-alumni yang lahir atau keluar dari rahim Ilmu Kelautan Unhas. Kami dulu disebut alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan. Itu program studi sejak tahun 1988. Saya kebetulan angkatan kedua 1989. Kami mencatat bahwa adanya ITK itu merupakan konsekuensi dari kebutuhan negara tentang perlunya SDM yang kapabel, yang punya kapasitas, yang bisa mengelola sumber daya kelautan kita yang memang sangat berlimpah, memang sangat besar dan bisa diandalkan sebagai fondasi pembangunan negara. Dan ITK eksis sebagai bentuk kerjasama donor, dalam hal ini ADB, Asian Development Bank, dan pemerintah untuk mulai mendorong apa yang disebut Marine Science Education Project. Kami alumni dari situ, kami lahir dari proses itu. Saya kira seperti itu sejarahnya, bahwa ilmu kelautan telah menjadi komitmen negara untuk bagaimana menyiapkan SDM yang handal untuk bisa mengawal agenda pembangunan nasional dari kelautan gitu. Nah, memang dalam prosesnya tidak mudah ya, karena kami eksis di waktu itu di 3 fakultas. Kami diampu oleh dosen-dosen teknik biologi laut waktu itu. Kemudian dosen-dosen MIPA waktu itu, saya masih ingat Pak William Moka itu pembimbing saya, dan beliau sangat mempengaruhi, sangat memberi corak ketika kami belajar tentang biologi laut, ekologi laut, dan semacamnya. Jadi sudah 2 fakultas. Yang ketiga, fakultas peternakan. Jadi ITK juga lekat dengan peternakan dalam makna bahwa di sana ada jurusan perikanan, dan kami juga diampu, beberapa dosen mengampu kami untuk mata kuliah seperti dinamika, oceanografi, dinamika populasi, oceanografi, termasuk budidaya dan seterusnya. Nah, 3 fakultas ini mewarnai perjalanan ITK waktu itu, dan secara kesejarahan diasporanya itu memunculkan juga alumni-alumni yang punya kompetensi, yang punya interest pada ketiga disiplin ilmu tadi: perikanan, teknik, dan sains atau biologi laut atau ekologi laut. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa diceritakan mengenai sejarah ITK. Ya, kalau sejarah ITK berarti kan bicara tentang kaderisasi, pengetahuan, kemudian kompetensi, skill, dan spirit perjuangan ITK yang memang ingin menjadikan kelautan sebagai rezim pengelolaan atau pembangunan nasional yang bertumpu pada potensi sumber daya kelautan.
teman-teman sekalian, relevan dengan itu sebagai bagian dari sejarah ITK dan sebagai bagian dari pembentuk Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang akan berdies natalis pada tanggal 25, saya menyampaikan apresiasi kepada Unhas, kepada teman-teman, kepada Sivitas Akademika FIKP yang telah mengantar, mengawal dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, terutama mahasiswa kita yang bisa fokus atau mencintai laut ya sebagai wahana pengabdian dan ranah pembangunan nasional. Bicara kelautan berarti bicara tentang potensi sumber daya pesisir dan laut yang menurut saya saat ini itu masih perlu banyak sentuhan, masih perlu banyak strategi-strategi baru, masih perlu banyak upaya-upaya konkret dalam memanfaatkan sumber daya mulai dari ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem laut dalam sampai di katakanlah teknologi kelautan. Untuk saya, menurut saya yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan nasional termasuk regional itu harusnya banyak diwarnai oleh para pakar, para alumni kelautan, karena banyak sekali wilayah strategis kita, wilayah kayak kita ini ada di pesisir dan pulau-pulau. Jadi tanpa keterlibatan alumni-alumni atau orang-orang yang punya pengalaman keilmuan kelautan itu akan sangat tidak efektif, sangat tidak strategis untuk bangsa, dalam makna bahwa harusnya mereka-mereka ini diberi ruang, diberi kesempatan untuk mengabdi paling tidak katakanlah dalam kerangka desain pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Saya kira itu. Jadi sorry kalau kepanjangan. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis FIKP yang ke-25. Semua ke depan FIKP menjadi salah satu kontributor pembangunan nasional yang bisa menggerakkan, bisa menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, yang committed, yang mau berada di garis depan pembangunan pesisir dan laut Indonesia dan dunia tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.